Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan pembahasan kita seputar keutamaan 10 hari pertama Zulhijjah. Pembahasan tadi sebelum kita melaksanakan salat Isya adalah seputar kurban. Kurban ini disunnahkan, sunnah muakkadah, menurut pendapat yang kuat. Kemudian kita berkurban dari bahimatul an'am. Bahimatul an'am disebut adalah hewan ternak. Hewan ternak yang sudah ditentukan, sapi, onta, sapi, kerbau, domba, dan kambing. Ulama jadi perselisihan masalah yang terbaik yang mana, onta, apa sapi, apa kambing. Kata ulama yang terbaik sebagaimana yang Nabi lakukan, kibas. Kibas, itu kata ulama demikian. Tapi tergantung kemampuan kita. Makin besar kurban kita, makin besar pahala kita. Kenapa? Karena berbagi lebih kepada orang fakir miskin, kepada orang yang membutuhkan. Berkaitan dengan masalah upah tukang jagal, tidak boleh diberikan upah kepada tukang jagal dari hewan kurban. Contoh, kasih kepalanya, kakinya, kulitnya sebagai pembayaran. Itu enggak boleh. Tapi boleh dalam satu hal. Diberikan kulit kurban kepada tukang jagal, niatnya hadiah. Atau karena dia fakir miskin, boleh. Atau kakinya adalah. Maka tukang jagal tidak boleh diberi daripada daging kurban sebagai pembayaran untuk atau upah untuk orang yang berkurban atau yang menyembelih. Disunnahkan kita menyembelih kurban kita sendiri. Tapi kalau tidak bisa, boleh mewakili orang lain. Kalau kita tidak mampu atau takut atau tidak bisa, maka boleh kita mewakili orang-orang lain. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, di antara unik-unik yang terjadi pada saat ada panitia penerimaan kurban, jamaah bawa kurban kambing, tapi mintanya sapi. Pak, saya maaf, saya kurban kambing, tapi saya nggak bisa makan kambing, saya kolesterol, saya pesan sapi aja ya. Lah, boleh kalau seandainya bagian hadiah diperbolehkan. Maka insya Allah mudah-mudahan kalau kita punya kelebihan rezeki di hari raya Idul Adha bisa kita berkurban. Apakah boleh kita berhutang untuk beli hewan kurban? Kata ulama tidak dianjurkan. Kenapa? Karena sunnah muakkad. Biar tidak membebani diri sendiri, kecuali kalau Anda punya penghasilan atau pekerjaan atau gaji bulanan yang bisa menutupi hutang, itu boleh. Tapi kalau Anda tidak punya, tidak bisa, jangan membebani diri sendiri. Saya mau akikah dan saya mau kurban, yang mana yang saya dahulukan? Kata ulama kalau bisa dipisah lebih bagus. Karena kurban menebus diri, akikah menebus anak. Kurban menebus diri, akikah menebus anak. Mazhab Hambali membolehkan kita gabung dua niat, kurban plus akikah. Mazhab Hambali. Mazhab yang lain bilang tidak, karena beda tujuan. Kalau seandainya cuma punya uang buat satu saja, yang mana yang saya dahulukan, kurban atau akikah? Kata ulama yang didahulukan kurban, karena waktunya terbatas. Dari habis salat Idul Adha sampai hari ketiga tasyrik, berarti sebentar. Beda dengan kita berkurban, beda dengan akikah. Akikah itu kapan saja jika kita mampu melaksanakan. Jelas?
Dan mudah-mudahan insyaAllah kita semua diberikan keberkahan oleh Allah. Saya berikan kesempatan bagi jamaah yang mau bertanya seputar tema yang kita bahas tadi, atau seputar berkurban, atau yang lain insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Baik, berikan kesempatan untuk bertanya. Ustaz Ferdi, minta mic yang kecil buat sholat. Mic yang tadi buat sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ini ini tentang korban. Nah, silakan. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa korban itu kita berkorban satu, tapi sudah mewakili seluruh keluarga. Ataukah memang kita harus berjiwa itu boleh berkorban? Jadi yang mana saya kira? Terima kasih. Begini, cepat. Satu kurban bisa mewakili satu keluarga. Gini, tapi diperhatikan biar tidak ada kesalahpahaman ya. Satu kurban bisa mewakili satu keluarga dalam arti satu kambing atas nama. Coba perhatikan, satu kambing atas nama. Jadi boleh kayak kambing. Kambing itu yang beli satu orang, tapi boleh mengatasnamakan keluarganya semua, boleh. Mengatasnamakan, tapi bukan patungan beli kambing. Jelas? Bukan patungan beli kambing, hanya satu orang, anak atau bapak beli kambing, dan dia pada saat menyembelih, ya Allah, ini dari aku dan dari keluargaku, termasuk yang hidup maupun yang meninggal, semua kebagian. Ada dalilnya? Ada. Hadis riwayat Abu Daud dalam sunan beliau. Abu Ayyub al-Ansari berkata, kami dulu di zaman Nabi berkurban atas satu kambing atas nama kami dan keluarga kami. Diperbolehkan. Apalagi Anda menghadiahkan pahala kurban kepada 1.000 orang, boleh? 2.000 orang, boleh? Bagi pahala boleh. Tapi patungan sudah diatur. Onta, sapi, kerbau 7 orang. Kambing hanya 1 orang. Tapi boleh di atas namakan atau dihadiahkan pahalanya kepada banyak orang. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu. Silakan. Ada lagi? Ya. Dulu. Boleh, silakan. Langsung aja. Langsung aja. Agak kuat. Waalaikumsalam. Nah, hukum bersedekah, berinfak atas nama orang tua yang telah meninggal dunia. Ulama sepakat boleh dan pahalanya sampai. Sepakat ulama boleh. Kalau masalah sedekah, umrah, haji, ya, atas nama orang tua yang telah wafat boleh. Hanya menjadi perselisihan berkaitan dengan membaca Al-Quran dan menghadiahkan pahala kepada orang yang meninggal. Itu yang menjadi khilaf para ulama. Dan sampai hari kiamat tidak selesai-selesai. Muhammadiyah tidak. Tidak tahlilan, tidak yasin. NU tahlilan. Tidak masalah. Yang penting kirimlah kebaikan kepada orang tuamu. Mau bentuk Quran boleh. Mau pahala umrah dan haji boleh. Mau pahala sedekah boleh. Dalam hadis Nabi, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, apabila manusia meninggal dunia terputuslah amalnya semua kecuali 3. Yang pertama ilmu yang bermanfaat, yang kedua sedekah jariyah, yang ketiga anak saleh yang mendoakan. Ada hadis riwayat Ibnu Majah dalam sunan beliau, ada 7 amalan yang mengalir pahala kepada seorang hamba walaupun dia sudah wafat. Di antaranya mewakafkan orang tua, atau mewakafkan sumur, atau menggali sumur atas nama orang tua yang telah wafat. Maka ulama sepakat menghadiahkan pahala sedekah untuk orang yang telah wafat diperbolehkan. Doa boleh juga. Kenapa doa boleh?
Boleh mendoakan orang tua yang meninggal? Boleh. Buktinya kita sholat jenazah, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha. Lewatin kuburan, assalamualaikum ala dia, antum sabuqun, dan mendoakan mereka. Terus di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 10, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Itu mendoakan orang yang telah wafat juga. Maka doa, sedekah, haji, umrah, kata ulama, sampai insyaallah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Nah. Waalaikumsalam. Ini lagi banjir. Antum kenapa ngangkat gamis? Astagfirullahaladzim. Emak-emak pada lihat itu, astagfirullah. Jadi khilaf saya. Mendingan duduk tadi. Saya kaget antum mau menyerang saya apa? Mulai buka baju ngangkat. Kalau ngangkat baju itu mau masuk sawah, mau berantem. Ya nggak apa-apa kalau mau berantem boleh. Siap, silakan. Nah, stadium berapa? Stadium 4 apa 3? Oh, memang kanker ganas semua? Iya. Apa? Tangannya? Itu diabetes apa kanker? Oh. Nah, siap. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Hanya manusia belum menemukannya. Semua penyakit ada obat. Dalam hadis Nabi, Al-habbatus sauda shifa'un min kulli da'. Jintan hitam, habbatus sauda, obat segala penyakit kecuali mencegah kematian, gak bisa. Maka hadis Nabi semua penyakit ada obat kecuali 2. Tidak bisa mencegah dari kematian dan tidak bisa mengembalikan orang tersebut mudah kembali. Gak ada yang minum obat tiba-tiba kembali usia 20. Enak dong. Pas sampai 50 balik lagi 20. Maka itu tidak ada obat. Itu 2. Semua penyakit ada obat. Ma anzalallahu min da' illa lahu dawa. Ada hadis Nabi. Tidaklah Allah turunkan penyakit kecuali ada obatnya. Maka dalam hadis Nabi yang lain, apabila obat itu sesuai dengan penyakit atau cocok untuk penyakit, Allah berikan kesembuhan. Maka pada saat antum ke dokter A belum sembuh, ke dokter B karena udah dia teliti secara baik dan benar dan obat sesuai dengan penyakit langsung sembuh. Habbatus sauda, jintan hitam yang dalam bentuk minyak kapsul sekarang, dalam bentuk kapsul minyak, itu bagus. Itu menyerap di dalam tubuh cepat, beda dengan bubuk. Kedua, minyak zaitun sekarang sudah dibikin dalam kapsul. Ditemukan secara ilmiah bahwa minyak zaitun itu bisa menghancurkan sel kanker. Sel-sel kanker itu dihancurkan sama minyak zaitun dan habbatus sauda, jintan hitam. Tapi kalau dokter menentukan bahwa atau memutuskan bahwa beliau ini harus dipotong tangan dan kakinya, yang saya tahu diabetes itu yang dipotong. Tapi jika dokter menilai bahwa itu bisa menyerang anggota tubuh yang lain, maka itu karena darurat diperbolehkan dan tidak dosa. Tapi harus tanya beberapa dokter. Jangan cuma satu langsung motong. Ya itu bukan motong ayam. Kalau 3 dokter, 4 dokter yang adil, dokter yang terpercaya, amanah, boleh insya Allah. Demi kebaikan orang yang sedang sakit. Ya, maka itu tidak dosa. Apabila dokter itu ahli. Contoh ada orang bilang, Syekh saya sakit, saya mau puasa. Saya bilang nggak bisa, saya nggak tahu jawabannya. Nanya dokter, kamu boleh nggak puasa? Kuat nggak? Kalau dokter bilang puasa, ya puasa. Kalau bilang nggak boleh puasa, haram puasa. Jelas? Maka ahli dalam hal itu adalah dokter. Jika diputuskan beberapa dokter bahwa itu terbaik untuk beliau, maka segera dilakukan demi kebaikan beliau tersebut. Dan semoga Allah angkat penyakitnya. Ya. Dan kanker itu ganas pada saat diangkat.
Kalau diangkat dari tubuh baru ketahuan ganas apa bukan. Ya. Nah, maka dan musibahnya kalau diangkat musibah juga, serba salah. Kayak orang diabetes, makan gula, makan nasi susah, sulit. Tidak makan nasi juga lemas. Jadi serba salah. Ya. Wallahu taala ala wa a'lam bissawab. Nah. Waalaikumsalam. Silakan. Ya. Ya. Ketika antum ikut berjamaah saja di masjid dapat pahala 27. Kita bicara pahala berjamaah. Maka pisahkan antara pahala berjamaah dan pahala khusyuk dalam salat. Masing-masing ada penilaian. Ini penilaian pertama adalah antum ikut salat berjamaah di masjid dapat pahala 27. Masih ada pahala lagi. Nilai lagi, nilai untuk apa? Salat antum yang tadi berjamaah itu khusyuk apa enggak? Kalau khusyuk dapat pahala, ada yang dapat sepertiga, seperempat, ada yang setengahnya, ada yang satu, ada yang tidak dapat apa-apa. Maka kenapa ulama menganjurkan salat berjamaah di masjid? Karena salat di masjid berjamaah di belakang imam yang suaranya bagus, bacaannya bagus, itu akan menghadirkan khusyuk di dalam hati kita. Jadi walaupun minimal 1 rakaat khusyuk, walaupun sisanya tidak khusyuk. Jelas? Maka pahala nilai itu ada 2, nilai salat berjamaah dan nilai khusyuk dalam salat. Maka dibedakan. Kalau antum tidak khusyuk tapi berjamaah, tetap pahala 27 masuk. Maka kata ulama, jangan sampai merugi, tidak salat berjamaah dan tidak khusyuk dalam salat. Musibah besar. Jelas? Wallahu a'lam. Yang kedua, pertanyaan kedua kan? Nah, ada hadis dari Nabi riwayat Imam Muslim dalam sahih beliau dari Ummu Salamah, Nabi bersabda, apabila masuk 10 hari pertama Zulhijjah, maka bagi mereka yang mau berkurban menahan tidak memotong kuku dan rambut. Nah, yang dimaksud di sini siapa? Orang yang mau berkurban, bukan keluarganya. Orang yang terlibat. Ini kambing, sapi 7 orang. 7 orang ini saja, bukan keluarganya semua. Jadi hanya yang bersangkutan yang dilarang memotong kuku. Tapi hukum memotong kuku itu apa? Dan rambut, hukumnya apa? Terjadi 3 khilaf para ulama. Ada 3 mazhab, 3 pendapat. Yang pertama mazhab Syafi'i mengatakan tidak disunnahkan memotong kuku dan rambut bagi mereka yang mau berkurban. Artinya apa? Kalau dilanggar tidak ada denda. Kalau lupa ya tidak apa-apa. Tapi kalau disengaja mohon ampun, tidak ada kafarah. Maka mazhab Syafi'i mengatakan sunnahnya tidak memotong kuku dan rambut. Itu pertama. Mazhab yang kedua, mazhab Hambali, Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan haram memotong kuku dan rambut bagi mereka yang mau berkurban. Yang ketiga, mazhab Maliki dan Hanafi, mereka mengatakan bahwa memotong kuku dan rambut bagi yang mau berkurban tidak apa-apa. Itu tidak sunnah dan tidak makruh. Jelas? Tapi pendapat yang mana yang benar? Ada yang bilang sunnah tidak memotong kuku, ada yang bilang haram, ada yang bilang tidak. Kita yang mana? Yang benar adalah yang pertama, mazhab Syafi'i dan ulama sependapat dengan mereka. Apa hukumnya? Disunnahkan tidak memotong kuku dan rambut. Tapi kalau dilanggar, kalau lupa tidak apa-apa. Kalau disengaja cukup memohon ampun kepada Allah dan tidak ada denda. Jelas? Wallahu a'lam. Nah, silakan. Satu. Waalaikumsalam. Kurban, nah. Menjual apa? Harta warisan. Dipakai untuk kurban? Ya salam. Nah, bahaya sekali. Kasihan. Masa warisan dipakai buat kurban?
ahli warisnya jadi dapat kurban perasaan. Jadi kalau ada daripada harta warisan itu ada sepertiga yang diperbolehkan oleh orang yang meninggal atau sebelum wafat, dia bilang sepertiga harta saya itu disedekahkan atau digunakan lillahi ta'ala. Boleh kita gunakan dari sepertiga itu untuk beli kurban. Jelas? Tapi kalau seandainya tidak ada wasiat demikian, maka tidak boleh kecuali dengan izin ahli waris semuanya. Ahli waris 3 orang, 4 orang, 5 orang harus minta izin dulu. Kita keluarin uang kurban dulu, baru kita sisa uang itu dibagikan sesuai dengan ketentuan syariat. Jelas? Itu dari orang, satu orang apa semua? Kalau mereka udah setuju nggak apa-apa, boleh. Tidak masalah. Kalau kesepakatan ahli waris, boleh. Kalau satu saja di antara mereka tidak boleh, berarti tidak boleh. Satu aja. Maka harus sepakat semua atau tidak sepakat semuanya. Maka itu insya Allah diperbolehkan dan pahalanya bisa dikirim kepada orang yang telah meninggal dunia. Sebagaimana Sayyidina Ali berkurban 2 kibas atas nama Nabi sesudah wafat beliau. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan. Waalaikumsalam. Apa saja ketentuan? Sapi, onta usianya onta 5 tahun. Ya, onta 5 tahun ke atas, sapi dan kerbau 5 tahun juga ke atas. Kemudian domba dan kambing ada yang bilang 2 tahun, ada yang bilang 6 bulan. Lebih bagus, lebih aman 2 tahun. Kambing dan domba 2 tahun, 2 tahun. Ada yang bilang 6 bulan, ada yang bilang 7 bulan, tapi kita ambil yang paling tinggi biar lebih aman. Kalau antum ambil kambing udah kurus, nggak ada dagingnya, buat apa dipotong? Ya, jelas? Ada yang mau ditanyakan lagi kurang jelas? Antum ada yang mau ditanyakan? 5 tahun ke atas. Karena kalau kita bilang kambing 6 bulan, kasihan, nggak ada apa-apaan. Kita ngambil dagingnya doang, apa kulitnya aja, apa tulangnya doang. Nah, silakan. Salat berjamaah. Termasuk dekat ke masjid. Masya Allah. Nah, kata beliau, di sini jamaah masjid dekat, yang paling jauh sekitar 300-400 meter. Ada yang sholat di rumah sendiri, ada yang sholat di rumah berjamaah, ada yang sholat di masjid berjamaah. Yang terbaik yang mana? Yang di masjid khusus laki-laki. Perempuan tidak disuruh dan tidak dilarang ke masjid. Hadis dalam Sahih Muslim, jangan melarang wanita untuk masuk ke masjid Allah atau salat di masjid. Tidak dilarang dan tidak disuruh. Tapi kalau laki-laki disuruh. Sampai Nabi SAW mengatakan, saya berniat, berazam. Beliau belum lakukan, cuma hanya azam, niat. Aku suruh orang kumandangkan salat dan mereka salat, dan aku keliling rumah-rumah yang mereka tidak ikut berjamaah, aku bakar rumah-rumah tersebut. Saking tegasnya Nabi masalah salat berjamaah bagi kaum laki-laki. Yang salat di rumah sah, sendiri atau berjamaah sah, tapi sayang sekali kehilangan banyak pahala.
Pahala berwudu di rumah, berjalan ke masjid, setiap langkah angkat naik dapat pahala, turun hapus dosa. Duduk di masjid, dalam Musnad Imam Ahmad didoakan oleh malaikat, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia selama dia tidak batal wudunya. Kayak tadi saya bilang sebelum kajian, niatkan i'tikaf. Jadi banyak keberkahan. Dan laki-laki kalau salat di rumah bahaya, suruh pakai mukna. Kenapa? Laki-laki itu perlu bergerak. Setiap gerakan ada keberkahan, jelas? Maka laki-laki itu salatnya di Nabi tidak pernah salat di rumah kecuali salat sunnah. Sunnah qabliyah, sunnah ba'diyah boleh dikerjakan di rumah. Contoh, udah azan, rumah kita di depan masjid, boleh salat di rumah. Kenapa? Nabi mengatakan salat terbaik kita adalah salat berjamaah, salat fardu di masjid. Dan salat terbaik kita adalah salat sunnah kita di rumah. Sisakan bagian daripada sunnah kita untuk rumah kita biar kebagian keberkahan. Maka kalau laki-laki salat di rumah, suruh pakai mukna. Selesai. Kecuali kalau orang yang tidak, sampai dulu para sahabat sakit-sakitan, digotong mereka. Usia 90. Dibilang, kamu ini udah tua, kamu sakit, kamu punya alasan. Kata beliau, aku nggak berani. Aku dengar azan, hayya 'alas shalah, aku tidak datang ke masjid. Sampai seorang tabi'in mengatakan, 40 tahun tidak pernah dikumandangkan azan kecuali saya sudah berada di masjid. Ada yang mengatakan 60 tahun saya tidak pernah ketinggalan salat takbiratul ihram. 60 tahun. Kita 60 kali aja gagal. 40 hari aja gagal, 40 waktu gagal. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, salat terbaik laki-laki adalah di masjid berjamaah. Datang ke masjid berjamaah, berbaris-baris, bersilaturahim, ya, i'tikaf di masjid, berjalan dari rumah dalam keadaan wudu, bisa baca Quran, bisa belajar ngaji, bisa tadarus Quran, bisa duduk ikut majelis ilmu. Itulah keberkahannya di dalam masjid. Tapi kalau nggak ada yang sholat di masjid, ada orang nggak sholat di masjid, jangan anda tuduh begini begitu, tapi pegang tangannya, ajak dia ke masjid. Hadiahkan sarung, nih Pak, buat Bapak kalau mau ke masjid sholat berjamaah. Itu nyinggung, sebenarnya disinggung dengan bahasa yang halus. Bu, ada tetangga kita nggak sholat. Bu, ini mukna buat sholat di rumah. Pak, ini baju koko buat sholat di masjid. Mau nggak mau, pasti dia akan suatu waktu akan malu. Dia akan datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa meridai kita. Wallahu taala a'lam bissawab.